Hello everyone, today I am going to show you one special video, or you can say it's a special episode about TOEFL structure, especially about TOEFL structure. So I'm going to give you a little bit tips for you to face TOEFL structure so that you can get a high score, or maybe the highest score that you can achieve. First of all, I'm going to show you the characteristic of this section. And as you know, we have got like 40 soal dengan total durasi 25 menit. Jadi, untuk tips kali ini yaitu berkaitan dengan time management. Jadi, bagaimana kalian mengolah waktu yang bisa dibilang tidak cukup banyak, 25 menit, untuk mengerjakan 40 soal. Sehingga jika kalian hitung, kurang lebih kalian akan memiliki waktu 36 detik untuk tiap soalnya. Dan pastinya kalian harus mengerjakan tiap soal itu kurang dari 36 detik, sehingga kalian dapat kembali lagi ke soal jika kalian ingin mengubah jawaban atau mungkin memeriksa jawaban yang telah kalian berikan. Oleh karena itu, biasanya saya akan memberikan praktis atau latihan di channel ini. Biasanya saya akan berikan 20 hingga 25 detik pertama untuk kalian menentukan tingkat kesulitan soal yang ada. Jadi jika menurut kalian pada durasi itu kalian tidak dapat mengerjakan atau menemukan jawaban yang tepat, itu berarti kalian memiliki kesulitan pada soal ataupun materi tertentu. Dan di sesi structure, kita akan memiliki soal 1 hingga 15 dengan instruksi untuk memilih jawaban yang benar. Sedangkan pada sesi written, soal akan terdiri dari atau dimulai di nomor 16 hingga 40. Dan kalian diharuskan untuk menemukan error pada kalimat. Dan untuk kali ini, secara general atau pada umumnya, saya akan memberikan tips untuk kalian mengerjakan structure and written expression. But the questions untuk contoh questions yang ada di video ini akan berfokus atau fokus pada pertanyaan bentuk structure. Okay? So maybe in our next video, I am going to try to show you the example questions and how to do the question for the written expression. And let's go to the next one. I'm going to show you the next slide, the next step. Okay, so here we are. We've come to the main session of this video, yaitu saya akan menunjukkan langkah untuk menjawab pertanyaan di section 2. Jadi di sini, pada umumnya, structure and written expression kita memiliki strategi yang hampir sama. Yaitu, kita harus memiliki vocab atau kosakata yang cukup, sehingga kalian dapat memahami kata asing bahasa Inggris dalam kalimat tersebut. Dan selain dari makna kata, kalian juga diharuskan untuk dapat memiliki pengetahuan yang cukup terkait grammar. Jadi, kedua aspek ini akan sangat penting bagi kalian, akan sangat menentukan apakah kalian dapat mengerjakan soal yang ada dengan baik dan pastinya cepat. Okay, so we are talking about meaning and grammar. Itu artinya kita akan bicarakan tentang intuisi, atau bisa dibilang sebagai feeling, dan ilmu pengetahuan. Jadi, kita bisa bilang kalau misalnya kita ngomongin meaning itu kan, itu berasal dari habit. Jadi habit kita seperti apa, feeling kita terhadap kata-kata tertentu seperti apa, apakah kata tersebut memiliki makna yang negatif, atau mungkin kalian memiliki kosakata yang cukup sehingga kalian dapat mengerjakan soal itu dengan intuisi saja. Oke, pastinya kalian akan mendapatkan skor yang lebih tinggi atau mungkin sangat tinggi jika kalian dapat memadukan di antara kedua aspek ini. Jadi jika kalian dapat menggunakan intuisi kalian dan ilmu pengetahuan kalian, bisa dipastikan bahwa kalian akan dapat mendapatkan skor yang cukup tinggi di structure and written expression. So, kita juga tidak bisa meremehkan antara pengetahuan yang kita miliki. Jadi, bisa dibilang kemampuan intuisi dan ilmu pengetahuan ini harus seimbang. Dan bagaimana cara kita membangun intuisi dan ilmu pengetahuan kita? Caranya yaitu dengan cara build a habit. Jadi, expose yourself to English content.
Jadi semakin banyak konten atau mungkin bacaan yang kalian baca akan menambah vocab kalian, akan menambah feeling kalian terhadap grammar tertentu. Namun, itu tidak berarti bahwa kalian bisa meninggalkan studi kalian. Kalian tetap harus belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kalian terhadap grammar bahasa Inggris. Seperti halnya untuk step yang akan saya jelaskan kali ini, atau langkah untuk mengerjakan struktur yang pertama, yaitu kalian harus menemukan subjek dan kata kerjanya. Jadi, harus ada subjek dan kata kerja. Itu adalah kunci utama untuk mengerjakan struktur. Complement, of course, it's like objek atau mungkin preposisi atau mungkin adverb of time seperti itu. Namun pastinya kedua aspek itu. Dan selanjutnya, amati apakah subjek dan kata kerja itu sudah lengkap. Saya akan memberikan waktu selama 25 detik untuk kalian mengerjakan soal pertama yang berkaitan dengan apakah subjek dan kata kerjanya ini sudah lengkap atau tidak. So, are you ready? It's like a sudden questions, okay? So maybe you can try to challenge yourself sambil mendengarkan penjelasan tim tentang tips tadi. Tidak ada buruknya jika kita bisa mencoba mengerjakan beberapa soal. I will give you 25 seconds for you to do the next question. Alright, so you can stop doing the exercise or the first question. And what is your answer? If your answer is B, you've got it right then. Because in the incomplete sentence, we still don't have subject dan juga kita nggak memiliki kata kerja. Sehingga kita membutuhkan subjek dan kata kerja. Dan pilihan itu atau ya kedua unsur itu hanya dapat kita temukan di pilihan B. There sebagai subjek and was sebagai kata kerja. And that's it then. Okay, so let's move on to the next one. Untuk langkah selanjutnya, kalian harus memperhatikan apakah subjek dan kata kerja sudah sesuai. Misal, kalau misalnya ada subjek tertentu seperti see, seperti the children, the teacher, and bla bla bla, kalian harus menentukan apakah kita memerlukan tambahan s atau is untuk present simple tense. Okay? So, maybe you wanna try to do the next question, and it will be 25 seconds once again, and let's do it together. It's done, I mean. And so, have you got your answer? If your answer is A, you've got it right then. Because seperti yang kalian lihat di kalimat yang kurang lengkap ini, kita sepertinya sudah memiliki kata kerja, yaitu producing. Namun, kata kerja itu masih belum lengkap. Kata kerja utama itu, producing itu masih memerlukan kata bantu karena verb ing itu tidak dapat muncul tanpa adanya kata bantu untuk menjadi kata kerja utama. Sehingga kita hanya memiliki pilihan A dan D untuk to be atau kata bantunya. Dan yang benar adalah, pilihan jawaban yang benar adalah A. Kita memiliki subjek dan kita memiliki kata kerja bantu untuk melengkapi producing. And then we can move on to the next step. Untuk langkah selanjutnya apa nih? Nah, ini adalah langkah penting lainnya pada sesi structure. Jadi di sini disebutkan jika ada dua kata kerja, kalimat akan membutuhkan satu konektor. Itu artinya kalian dapat melihat di baris pertama,
Jadi kita akan memiliki pola ini biasa disebut sebagai multiple clauses. Dan di sini biasanya akan ada subjek, dua subjek, dan dua kata kerja. Kalau misalnya versi lengkap seperti ini, biasanya konektor yang akan kita butuhkan atau conjunction yang akan kita butuhkan adalah bentuk adverb konektor atau adverb conjunction. Sedangkan jika biasanya itu hanya muncul kata kerjanya saja tanpa ada dua subjek, kadang sih ada dua subjek, kadang ada satu subjek, itu kemungkinan kita akan memiliki multiple clauses dengan penggunaan adjective connector atau yang biasa disebut sebagai relative pronouns. Dan relative pronouns ini bisa dibilang variasinya cukup banyak, sehingga I will not explain it to you now. Maybe in the next opportunity, I am going to do it for you. Okay, so tanda kurung di sebelah situ, subjek untuk di baris kedua itu menunjukkan bahwa bisa saja akan terdapat dua subjek dan bisa saja hanya ada satu subjek, tergantung klausa yang ingin digunakan. Oke, selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita juga memiliki langkah ini. Pastikan konektor memiliki makna yang sesuai dengan kalimat. Jadi, sebelum kalian menggunakan ilmu pengetahuan grammar kalian, pastikan maknanya sudah tepat. Begitu. And so let's move on to the next one. Nah, langkah selanjutnya ini terdapat juga jenis konektor lainnya seperti but, and yet, yaitu biasa disebut sebagai koordinat konektor yang mungkin kalian bisa lebih pahami. And so let us try to do the next question. 25 detik untuk kalian mengerjakan soal nomor 3. Can you do the question well? What do you think of this question? This question looks a bit complicated because, yeah, the sentence looks longer, and I hope that you can get the right answer. And I can say that the right answer is D. It was proposed. Have you got D too? And I will tell you a little bit about how to get the right answer in a fast pace. I mean, kalian bisa menjawab pertanyaan ini sesungguhnya dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Namun, mungkin bisa dibilang kalian akan cenderung untuk menghafal rumus atau jenis konektor yang ada. Jadi, kita bisa coba artikan terlebih dahulu saja karena pada dasarnya kita harus mengetahui makna dari tiap vocab yang ada sehingga kita dapat menentukan manakah yang subjek dan manakah yang kata kerja. Meskipun kalian tidak mengetahui keseluruhan, maksudnya semua arti kata pada kalimat tidak apa-apa, paling tidak kalian mengetahui mana subjek dan kata kerja. Dan di sini kita memiliki since. Since artinya sejak kan. Sejak an immediate change was needed. Jadi an immediate change ini adalah subjek, sedangkan was needed itu adalah kata kerja. Dan saya akan coba keartikan semampu saya. Di sini sejak an immediate, jadi sejak perubahan secara langsung ini, perubahan langsung dibutuhkan on an emergency basis. Jadi sejak perubahan secara langsung ini dibutuhkan on an emergency basis, it was proposed by the governor to curtail railway expenditure. That one is hard. Okay, I cannot translate it well, I think. Jadi, di sini kita memiliki since atau sejak. Jadi kalian harus mengetahui, ini adalah cara cepatnya. Kalian harus mengetahui bahwa since itu adalah salah satu konektor berbentuk adverb. Jadi, kalau misalnya konektor itu tergolong ke dalam konektor adverb, itu artinya kalian membutuhkan apa? Struktur yang lengkap. Jadi, kalian membutuhkan dua subjek dan dua kata kerja. Oleh karena itu, karena kita membutuhkan dua subjek, kita akan mencari subjek pada klausa yang kedua yang mengikuti by the governor itu tadi, dan kata kerja dari klausa tersebut.
Dan pilihan D adalah pilihan yang paling tepat karena kita memiliki subjek it dan was proposed sebagai kata kerja di klausa yang kedua ini. That's it for questions number 3. And of course, you can take a look at the other video about adverb connector atau mungkin adjective connector dan lain sebagainya untuk menambah ilmu pengetahuan kalian terhadap or terkait grammar tertentu. And so actually I have got one more question. It's one more question. And so let's go with the last question in this video. Alright, so what do you think of this question? Do you think this question is hard for you? Is difficult for you or no? And if it is, I will tell you how I did it fast. Dan seperti yang kalian lihat, kita memiliki konektor when. When adalah salah satu konektor adverb konektor, termasuk ke dalam jenis adverb konektor. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita memiliki subjek dan kata kerja yang lengkap, jadi nanti akan ada 2 subjek dan 2 kata kerja. Angsa yang berasal dari Canadian ini atau Kanada ini are fiercely territorial. Jadi, dan itu adalah untuk klausa yang kedua. Masalahnya di sini kita belum memiliki subjek dan kata kerja pada klausa yang pertama setelah when itu tadi. Dan di pilihan yang ada kita juga tidak menemukan subjek dan kata kerja sayangnya. Oke? A tidak ada subjeknya, begitu juga dengan B, C, dan D. Kita tidak memiliki subjek. Dan pilihan yang tersisa adalah, ini adalah cara tercepat yang dapat kalian lakukan terhadap soal berkaitan dengan adverb connector. Jika tidak ada pilihan subjek dan kata kerja secara lengkap, itu artinya kalian dapat memilih di antara kata kerja verb ing dengan tambahan ing atau kata kerja ketiga. Jadi kalau tidak pilihannya A, ya C. Pilihan kalau misalnya kalian mencoba untuk menyeleksi, penyeleksiannya akan tertuju pada pilihan A dan pilihan C. Ini disebut sebagai, how is it? Klausa dengan klausa versi pendek dari adverb clause. Jadi ini adalah versi pendek dari penggunaan adverb clause dalam kalimat. Begitu. Dan pilihan yang tepat untuk nomor ini adalah A, building. Karena kalimat ini memiliki atau klausa setelah when ini memiliki makna aktif. Jadi, when ketika angsa Kanada itu membangun nest mereka during spring nesting season, mereka are fiercely territorial. Jadi begitu, karena maknanya adalah makna kata kerja aktif ketika angsa Kanada membangun nest atau sarang, itu artinya kita membutuhkan atau kita akan menggunakan kata kerja dengan akhiran ing, bukan kata kerja bentuk ketiga. So that is how we do it fast with a high accuracy. And of course, you can subscribe to the channel so you can get new notification of our new video. Or maybe if you are interested to join our online class, of course, I will be happy to welcome you. And you can send us a DM to join the online class. And that's it. Thank you very much for watching and listening to me carefully. And I will see you again in our next videos.